Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Sugarano Oktober Tamba. Pada video kali ini, saya akan membahas dari mata kuliah analisis data statistika yang berjudul Statistika Deskriptif, Regresi Linear, dan juga Korelasi. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, sebelumnya kita akan membahas atau membacakan dulu latar belakang dari video ini. Karena di sini pengaruh gaji dengan pengalaman kerja, jadi kita memiliki latar belakang perkembangan sektor teknologi informasi atau IT di Indonesia, yang pesat meningkatkan permintaan tenaga kerja yang kompeten, mendorong perusahaan-perusahaan IT untuk menawarkan kompensasi kompetitif guna merekrut talenta terbaik. Meskipun menentukan besaran gaji berdasarkan pengalaman kerja menjadi tantangan bagi perusahaan rekrutmen dan HRD, pengalaman kerja menjadi faktor utama yang mempengaruhi besaran gaji, sehingga perusahaan memerlukan acuan yang jelas untuk menilai kesesuaian gaji dengan pasar tenaga kerja agar proses negosiasi lebih efisien dan adil. Untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, seorang analisis data diminta untuk membangun model prediksi gaji bulanan menggunakan analisis regresi linear. Sederhana berdasarkan lama pengalaman kerja IT sehingga perusahaan dapat memperkirakan kisaran gaji yang wajar bagi calon karyawan. Ini ada 20 data ya. Jadi, kita masuk ke rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalahnya, atau ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana gambaran ringkasan statistika deskriptif dari masing-masing variabel. Kemudian, apakah ada pengaruh hubungan linear antara variabel pengalaman kerja dan gaji karyawan? Lalu ada bagaimana model regresi linear sederhana data tersebut. Dan terakhir ada terdapat seorang karyawan baru dengan pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya selama 3,5 tahun. Berikan rekomendasi besaran gaji karyawan yang sesuai. Next, kita akan masuk ke landasan teori metode analisis. Ada 4 landasan teori metode analisis yang kita pakai. Yang pertama ada statistika deskriptif, lalu ada analisis hubungan linear, ada regresi linear sederhana, dan yang terakhir ada prediksi gaji. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Berikut contoh soalnya, dan ada 4 hal yang harus kita jawab. Dan dari soal ini, di sebelahnya itu ada pengalaman kerja atau data dari variabel pengalaman kerja, itu dia berdasarkan tahun. Selanjutnya ada gaji, itu juta per bulan ya. Ada 20 variabel, maksudnya ada 20 data dan kita masuk ke pembahasannya. Nah, tadi kan kita dimintakan untuk mencari gambaran ringkas statistika deskriptif dari masing-masing variabel. Karena ada 2 variabel, jadi di sini kita bagi 2 berdasarkan pengalaman kerja dan juga gaji. Nah, di variabel pertama itu kan ada pengalaman kerja, jadi kita masukkan data-data yang ada, kemudian kita buat indeksnya, kita urutin, karena ada 20 data jadi ada 20. Nah, di sini kita urutin datanya agar mudah kita cari hasilnya. Di sini kita andaikan sebagai XI. Selanjutnya, kita cari XI kurang X bar. Sebelum kita, X bar itu apa sih? X bar itu rata-rata. Sebelum kita cari X barnya, ini dia nih. Di sebelah kanan itu ada beberapa ringkasan statistika sederhana. Sebelum itu berarti karena kita dapat rata-ratanya di sini 9,0, jadi kita kurangkan dengan XI-nya. Kita dapat hasil 0,8 min 8,6 untuk data yang pertama ya. Dan berikut hasilnya jika kita kurangi dengan rata-ratanya. Kemudian setelah kita dapat hasil dari XI kurang X bar, kita pangkat 2-kan. Dan berikut pangkat 2-nya nih dari semua datanya. Kemudian kita masuk ke gaji, variabel gaji, itu juta per bulan. Nah, maaf sebelumnya ini seharusnya Y ya. Jadi karena sini variabel kedua, kita masukkan variabelnya, kita letakkan indeksnya karena ada 20 data jadi 20, kemudian datanya kita urutin, dan di sini paling kecil ada 4,8, dan yang paling besar itu ada 23,4. Kita masukkan YI kurang Y bar, dan tadi rata-ratanya 13,2, kita kurangin sama data urutnya. Setelah kita dapat hasil dari XI kurang X bar, kita pangkat 2-kan. Dan berikut hasilnya. Nah, di sini kan ada ini, di sebelah kanan ini ada banyak N, itu statistika sederhananya.
Di sini ada banyaknya atau n-nya, itu ada jumlah datanya 20. Kemudian ada jumlah ataupun jumlahan dari variabelnya itu datanya. Tadi kan ada 12,7, 3,1, 8,5, 0,4 dan seterusnya. Jika kita jumlahkan, kita mendapatkan 180,1. Kemudian rata-ratanya jumlah dari semua datanya pengalaman kerja per 20. Kemudian ada median, nilai tengah, modusnya itu karena paling banyak, jadi sini kita tidak bisa karena dia per tahun. Kemudian kuartil pertama, ada kuartil kedua atau nilai tengah. Kemudian ada kuartil ketiga, dan sini ada minimum nilai paling kecil, maksimum nilai paling besar, dan range itu dia yang jarak antara paling kecil dan paling besar. Jadi kayak maksimal dikurang minimal gitu. Kemudian ada jumlah dari XI kurang X bar kuadrat, yang paling kanan ini. Kemudian ada variansi, lalu ada standar deviasi atau itu akar variansinya. Selanjutnya kita masuk ke yang gaji IT. Tadi kan sama aja, sama kayak tadi. Ada jumlahnya 20, jumlah itu sigma ini ada jumlah dari data gaji IT, ada rata-ratanya, ada mediannya, ada modusnya, ada kuartal pertama, kedua, ketiga, ada minimum, maksimum, range, ada jumlah dari XI kurang X, YI kurang Y bar, dipangkat 2 kan, lalu ada variansinya dan ada standar deviasinya. Standar deviasinya. Selanjutnya, setelah kita membahas statistika deskriptif dari masing-masing variabel, kita masuk ke visualisasi hubungan linear antara pengalaman kerja dan gaji. Nah, tadi itu kita masukkan dulu data dari pengalaman kerja, yaitu berupa X. Lalu ada data dari variabel gaji yang merupakan Y. Lalu kita masukkan XI kurang X bar, dan X barnya itu kita dapat dari rata-ratanya ini ya. Ada itu kalau rata-rata dari X itu kan ada 9,0, lalu ada Y bar itu kan rata-rata dari Y ada 13,2. Itu kita kurangkan dengan indeksnya. Setelah kita dapat XI kurang X bar dan juga YI kurang Y bar, kita kalikan. Nah, setelah kita kalikan, kita mendapatkan hasil untuk data yang pertama itu ada 15,0. Lalu ada, kita dapatkan semuanya, kita jumlahkan atau sumkan. Itu dapat 715,9. Lalu ada XI kurang X bar pangkat 2, yaitu pangkat 2 dari yang XI kurang X barnya. Lalu ada YI kurang Y bar pangkat 2, itu pangkat 2 dari YI kurang Y bar tadi. Dan setelah itu kita cari juga jumlah atau sigma dari XI kurang X bar, dapat hasilnya yaitu 639,8, dan juga sigma dari YI kurang Y bar yang dipangkat 2 kan. Nah, setelah kita mendapatkan visualisasi hubungan linearnya, kita masuk ke perhitungan. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dan kesimpulan. Jadi di sini kita cari sigma dari X1 kurang X bar dikalikan Y1 kurang Y bar, itu bisa kita namai JK-nya, XY, dapatnya hasilnya 715,9. Lalu ada sigma dari X1 kurang X bar pangkat 2, kita namakan JKXX, dan mendapatkan hasil yaitu 639,8. Lalu ada sigma Y1 kurang Y bar sama dengan JKYY yang hasilnya itu adalah 809,2. Setelah kita mencari solusinya, kita buat penaksiran koefisien yaitu B1, itu adalah pembagian dari JKXY atau sigma dari Y1 sigma dari X1 kurang X bar dikalikan Y1 kurang Y bar, kita mendapatkan hasil 1,1. Kemudian ada B0, itu hasil dari rata-rata dari gaji dikurang B1 yang di atasnya dikalikan sama rata-rata dari pengalaman kerja. Setelah kita mencari penaksiran koefisiennya, kita cari persamaan regresi linearnya, yaitu B0 yang tadi 3,15 dijumlahkan dengan B1, yaitu 1,1. Nah, di sini X-nya kan, kenapa X aja nggak ada data? Karena kita belum masuk ke soal yang selanjutnya. Nanti di soal selanjutnya kita menemukan hasil dari X tersebut. Nah, setelah kita mencari persamaan regresi linearnya, kita cari korelasi persennya atau R-nya. Itu ada jika XY dibagikan akar dari jika XX dikali sama jika YY.
Berikut rumusnya, kita mendapatkan hasil 0,99. Jadi kita dapat kesimpulan, R itu kan 0,99. Jadi pengalaman kerja dan karyawan itu memiliki hubungan linear yang sangat kuat dan juga searah. Dan ini tuh dia jawaban dari soal kedua atau yang F. Setelah itu kita masuk ke model regresi linear untuk menjawab soal nomor 3. Jadi modelnya ini lurus dan naik, dan X-nya itu ada pengalaman kerja dan Y-nya itu ada gajinya. Selanjutnya kita masuk ke prediksi gaji atau menjawab soal yang terakhir. Jadi prediksi gaji karyawan yang sesuai dengan pengalaman itu kan kita udah dapat tadi kan, eh, persamaan regresi linearnya kan tadi kan kita belum tahu berapa X-nya. Nah, di sini karena ditanya itu 3,5, jadi kita buat X-nya itu 3,5. Jadi B0 yaitu 3,15 kita jumlahkan dengan B1 dan kita kalikan dengan 3,5. Jadi hasilnya 7,1. Jadi karena kita dapat jawaban atau persamaan regresi linearnya dengan X diketahui 3,5, kita berkesimpulan prediksi besaran gaji itu yang sesuai dengan karyawan baru dengan pengalaman kerja 3,5 tahun itu adalah 7,8 atau kita genapin jadi 7.100.000. Oke, karena untuk merevisi lagi, ini untuk jawaban nomor 4, jawaban nomor 3, jawaban nomor 2, dan yang ini untuk jawaban nomor 1. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.